Selamat siang adik-adik semuanya. Terima kasih sudah berkumpul secara virtual di pertemuan ke-6 mata kuliah pengantar akuntansi lanjutan. Seperti biasa kita akan mulai pertemuan kita dengan pretest. Saya kira 10 menit sangat cukup untuk 2 soal yang sudah saya siapkan. Setelah itu kita akan bahas pretestnya dan berikutnya saya persilakan adik-adik dari kelompok 5 untuk membahas sesi tentang pencatatan dengan metode periodik, ya. Oke, selamat mengerjakan. Yang pertama ini kasus minggu lalu, dan yang periodik yang nomor 2 ini adalah kasus yang akan kita bahas sekarang. Untuk yang pertama dengan metode perpetual, siapa yang bersedia membahas? Ya, Izin silakan. menjawab. Adik Mita Cahyani, ya, silakan. Jadi pencatatan untuk perusahaan ABC-nya, yang pertama persediaan barang dagangan di kredit 300 juta, kas kredit 100 juta, utang usaha di kredit 200 juta. Kemudian persediaan barang dagang di debit. Sebentar. Di kredit semuanya atau ada yang di debit tadi? Apa saya salah dengar tadi? Persediaan barang dagangannya di debit 300 juta. Oh, di debit 300 juta, yang di kredit kas berapa? Kas dan utang usaha. Kasnya 100 juta, utang usahanya 200 juta. Oke. Kemudian itu tanggal Kemudian 17-nya ya. Iya. Kemudian pada tanggal Kemudian pada tanggal 10, persediaan barang dagangan 5 juta di debit dan kas di kredit 5 juta. Tanggal 10, persediaan di debit 5 juta, kas 5 Kas di juta. kredit 5 juta. Oke, tanggal 10 ya. Oke. Iya. Ada lagi untuk perusahaan ABC? Mohon maaf Pak, tanggal 10 April maksudnya. Iya, jadi yang pertama tadi 17 Maret mencatat pembelian itu toh. Yang kedua. Yang keduanya tanggal 10 April. Gitu. Iya. Iya. Uh, Kemudian untuk perusahaan XYZ, pencatatan pada tanggal 17 Maret itu kas di debit 100 juta, piutang usaha debit 200 juta, dan penjualan di kredit 300 juta. Sedangkan untuk tanggal 10 April, beban pokok penjualan di debit 250 juta dan persediaan barang dagangan di kredit 250 juta. Tanggal 10-nya? Iya. Oke. Nah, gimana yang lainnya? Izin jawab, Pak. Siapa yang berbicara? Erika ya? Saya Ayu Parwati, Pak. Oh, Ayu Parwati. Iya, silakan, Dek. Iya. Untuk perusahaan ABC pada tanggal 17 Maret 2021 kan melakukan pembelian. Jadi jurnalnya persediaan barang dagang di debit sebesar 300 juta, kas di kredit sebesar 100 juta, dan utang dagang di kredit sebesar 100 juta. Kemudian di sini kan utang dagangnya 200 juta, maaf Pak, 200 juta. Terus di sini ada keterangan bahwa siap diangkut keesokan harinya dan disepakati metode FOB shipping point. Jadi perusahaan ABC membayar biaya angkut pada tanggal 18 Maret sehingga jurnalnya persediaan barang dagang pada kas sebesar 5 juta. Selanjutnya ada keterangan tanggal 18 ya? Ya. Tanggal 18 ya. Oke. Terus tanggal 10 April tiba di gudang pembeli dan ada keterangan bahwa sisa dibayar kemudian saat barang diterima oleh pembeli. Jadi pada tanggal 10 April 2021 perusahaan ABC melakukan pembayaran sehingga utang dagang di debit berkurang sebesar 200 juta dan kas di kredit sebesar 200 juta. Oke, itu dari ABC. Oke. Ya, ABC. Kemudian perusahaan XYZ itu mencatat adanya penjualan barang secara kredit sehingga di jurnalnya yang di debit diterima kas sebesar 100 juta. Kemudian piutang dagang sebesar 200 juta. Di kredit adalah penjualan sebesar 300 juta. Kemudian mencatat beban pokok penjualan. Di debit beban pokok penjualan 250 juta
dan dikredit persediaan barang dagang 250 juta. Demikian Pak, terima kasih. Kemudian tanggal 10-nya dari tanggal 10 April dari pihak PT XYZ, apakah ada pencatatan di sana? Kita Ada breakdown ya. penerimaan kasnya. Oke, penerimaan kas. Jadi kasnya di debit sebesar 200 juta, piutang dagang dikredit sebesar 200 juta. Oke, jadi kalau kita breakdown tanggal-tanggal pentingnya di sini ada tanggal 17 Maret, ada 18 Maret, dan ada 10 April, gitu ya. Nah, kalau kita detailkan seperti ini, nah ini dia ya. Jadi kalau kita breakdown, ada tanggal 17, 18, dan 10 April, tanggal-tanggal pentingnya ya. Oke, kita lihat dulu dari sisi pembeli, perusahaan ABC. Tanggal 17 Maret, tadi Adik sudah sampaikan, ada pengakuan persediaan di sini. Jadi FOB shipping point itu berarti pembelian atau penjualan sudah bisa diakui ketika sudah ada konfirmasi dari pihak penjual bahwa barang sudah dikeluarkan dan siap untuk diangkut ya. Jadi dari sisi pembeli ada pengakuan persediaan di sana 300 juta, kemudian ada pengeluaran kas 100 juta sebagai down payment ya, DP itu ya. Kemudian sisanya ada komitmen akan dibayar ketika barang sudah datang ya. Jadi utang dagang 200 juta. Dari pihak penjual sebaliknya dia menerima kas sebesar 100 juta sebesar down payment ya, betul ya. Kemudian dia punya hak untuk menagih, sisanya lagi 200 juta dan ada pengakuan penjualan di sini ya, sebesar 300 juta. Nah, dari pihak penjual juga harus ada pengakuan persediaan yang dikeluarkan gitu ya, yang nilainya sebesar 250 juta, sebesar beban pokoknya. Oke. Ini adalah tipikal dari pencatatan metode perpetual ya. Jadi pembelian maupun penjualan sekali lagi itu melibatkan akun persediaan barang dagang ya. Nah, kemudian pada tanggal 18 Maret itu ada apa istilahnya pengakuan beban angkut ya barang dagangan yang ditanggung oleh pembeli ya. Karena ini adalah FOB shipping point, yang menanggung ongkos angkutnya adalah pembeli. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ini akan menambah persediaan barang dagangan, ya. Kemudian ada pengeluaran kas 5 juta, oke ya. Nah kemudian pada tanggal 10 April ada apa itu barang sudah diterima ya, betul ya, barang sudah diterima tanggal 10 April ya. Jadi ada penghapusan utang di sana karena sudah dilunasi ya. Dari sisi pembeli utang dagang di debit 200 juta, kas juga 200 juta di kredit ya. Nah, kemudian pada tanggal yang sama di sisi penjual ada penerimaan kas 200 juta, kemudian piutang dagangnya sudah habis ya 200 juta, sudah tertagih semuanya. Oke. Nah, itu dari pencatatan perpetual. Nah, pencatatan dengan metode physical atau periodical. Ada yang mau menyampaikan jawabannya? Masih ilustrasi yang sama, yang berbeda hanya asumsi pencatatannya, metodenya. Ayo, gimana kalau metode periodical atau physical sama saja, bisa disebut metode periodical atau physical. Gimana, Dek? Siapa yang mau menjawab? Ini metode yang akan kita bahas hari ini ya. Untuk hari ini kelompok berapa tadi saya lupa lagi? Kelompok 5 ya. Kelompok 5 nanti akan memaparkan metode periodik ini. Ayo, siapa yang mau jawab soal pretestnya ini? Gimana, Dek? Kenapa menghilang semuanya? Ayo, siapa yang mau? Dari perusahaan ABC dulu, pada tanggal 17 Maret, kan perusahaan ABC membeli barang dagangan. Jadi perusahaan ABC mencatat pembelian di debit sebesar 300 juta,
kas dikredit sebesar 100 juta, dan utang usaha dikredit sebesar 200 juta. Lalu sama seperti tadi, pada tanggal 18 Maret, perusahaan ABC yang membayar beban angkut pembeliannya karena di situ tertulis shipping point, maksud FOB shipping point. Jadi jurnalnya yaitu beban angkut pembelian 5 juta dan kas dikredit beban angkut pembelian di debit 5 juta dan kas dikredit 5 juta. Lalu pada tanggal 10 April perusahaan ABC membayar utangnya. Yang sisa 200 juta itu jadi utang usaha di debit sebesar 200 juta dan kas dikredit sebesar 200 juta. Lalu pada perusahaan XYZ pada tanggal 17 Maret kas di debit sebesar 100 juta sebagai penerimaan uang muka atau down payment. Lalu piutang usaha bertambah di debit 200 juta dan penjualan di kredit sebesar 300 juta. Lalu pada tanggal 18 Maret sama seperti tadi, jika pembeli membayar biaya angkutnya diserahkan kepada penjual dulu, maka dibuatkan akun pendapatan maksud saya kas di debit 5 juta dan pendapatan biaya angkut di kredit sebesar 5 juta. Lalu pada tanggal 10 April perusahaan XYZ menerima pelunasan utang dari perusahaan ABC, jadi kas bertambah 200 juta dan piutang usaha berkurang di kredit 200 juta. Sekian Pak, terima kasih. Ya. Ada perbedaan pendapat di sini? Ada yang lain? Kalau komentar saya mungkin sebaiknya istilah usaha itu diganti dengan dagang ya, untuk mempertegas bahwa ini adalah ya akuntansi perusahaan dagang ya. Jadi kalau yang usaha itu biasanya identik dengan akuntansi perusahaan jasa ya, yang sudah kita bahas di pertemuan awal itu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini yang akan kita bahas berikutnya ya dari kelompok 5. Di metode periodical, setiap kali perusahaan membeli atau menjual, ya persediaan yang dicatat bukan persediaan, yang di debit atau di kredit bukan persediaan seperti di metode sebelumnya tadi. Yang dicatat adalah pembelian dan juga penjualan. Jadi bisa dibilang lebih sederhana, gitu ya. Ketika perusahaan melakukan pembelian atau penjualan, ya dicatat ya pembelian di debit atau penjualan di kredit, ya. Diikuti dengan kas atau utang atau piutang yang terlibat di dalamnya, ya. Oke, kemudian di transaksi pembayaran beban angkut pembelian, ya, ketika menggunakan metode perpetual, maka beban angkut ini yang ditanggung oleh pembeli itu dimasukkan atau menambah atau mengkapitalisasi persediaan, gitu ya. Jadi menambah nilai persediaan. Sedangkan metode periodik, mengingat dia tidak menggunakan akun persediaan, maka ketika membayar ongkos angkut pembelian dibuatkan akun ya yang namanya beban angkut pembelian. Nah, jadi seperti itu ya, itu perbedaannya. Oke, jadi saya kira tadi adik Erika sudah memaparkan dengan sangat bagus ya, dan saya kira sama dengan apa yang saya siapkan ini gitu ya. Jadi saya kira dari hasil screening ini, pretest ini saya kira adik-adik sudah sangat paham ya perbedaan dari metode periodical dan metode perpetual. Saya sudah terima semua tugas dari adik-adik, jadi saya sangat apresiasi. Dan ini adalah kelompok 5, pekerjaan dari kelompok 5 ya. Hanya saja tidak ada covernya, jadi saya tidak tahu siapa nama anggota-anggota dari kelompok 5. Apa semua ada di sini? Ya, kelompok 5 silahkan siapa saja boleh menceritakan dari mana dapat angka-angka ini. Ya. Silahkan saya undang anggota kelompok 5. Ya, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk daftar saldo metode periodik ini, pertama
dilihat dari awal sesi 05B itu terdapat akun-akun di dalam tabel tersebut. Nantinya akun-akun tersebut kita masukkan ke daftar saldo disesuaikan antara debit dan kreditnya. Setelah dimasukkan, nanti kita harus mendapatkan antara debit dan kredit itu harus balance. Oke. Oke, ini pekerjaan memindahkan ya dari informasi yang disediakan di soal kasusnya ya, kemudian dimasukkan di sini ya. Oke, ini pekerjaan kehati-hatian ya. Untuk kelompok lain bisa dicek apakah sama, paling tidak kita cek di sini screening totalnya, saldonya. Betul, Rp2.775.400. Ada perbedaan? Untuk saya sama, Pak. Sama, Kak. Oke, sama ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke jurnal umum ya. Silahkan dari kelompok 5, mungkin satu persatu dibahas. Baik, saya akan membahas transaksi nomor 1 yang terjadi pada tanggal 1 Desember, membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Pada jurnal umumnya dicatat beban sewa pada kas sebesar pada kas di BNI sebesar 2.400. Oke. Transaksi berikutnya silakan. Selanjutnya, transaksi nomor 2 pada tanggal 3 Desember membeli 50 lusin kain baik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point sebesar 21.600. Jadi jurnal umumnya pembelian pada utang dagang sebesar 21.600. Ada perbedaan dari kelompok yang lain? Saya kira sepakat semua ya. Seperti yang kita bahas tadi di kuisnya ya. Jadi untuk metode physical atau periodical, ketika membeli maka yang dicatat adalah pembelian. Ya. Nah ini karena secara kredit, jadi full secara kredit utang dagang diakui. Oke, 21.600. Ya. Selanjutnya nomor 3. Selanjutnya, Transaksi nomor 3. Nggak apa-apa, silakan. Siapa aja boleh. Transaksi nomor 3 pada tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar Rp500. Jurnal umumnya beban kirim pembelian pada kas BNI sebesar Rp500. Oke. Gimana? Ada perbedaan sini? Ini juga tercover tadi di ini ya, di kuisnya ya. Jadi karena metode periodik ini tidak pernah mengakui adanya persediaan ketika membeli atau menjual. Nah, maka ketika pembeli harus menanggung ongkos kirim, dia tidak ditambahkan di persediaan seperti di metode perpetual ya. Jadi langsung dibebankan. Itu beban kirim atau beban tergantung ya, sesuai dengan nama akunnya dibuat konsisten ya. Beban kirim pembelian di debit, kemudian kas 500. Oke, silakan lanjut. pada transaksi tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hadmini dengan termin kredit 2/10 N/30 FEB shipping point senilai 8.500. Pada jurnal umumnya, piutang dagang pada penjualan yaitu sebesar 8.500. Oke. Nomor berapa tadi? Nomor 4 ya? Iya. Oke, menjual secara kredit. Jadi tadi juga sudah tercover ya dari sisi penjual. Akhirnya tadi ya. Nah, ini kalau ini dia menjual piutang karena secara kredit, piutang dagang di debit, kreditnya penjualan. Oke, silakan. Jadi bisa dibilang lebih sederhana ya membuat ayat jurnalnya dengan metode periodik ini ya. Kalau di metode perpetual ada ada pengakuan persediaan yang harus dikredit dan itu senilai beban pokok penjualan. Jadi ada bisa dibilang 2 kelompok jurnal ya untuk penjualan barang dagangan untuk metode perpetual. Kalau yang metode periodik cukup kas atau piutang dagang di debit, kemudian yang dikredit adalah penjualan. Ya, saya kira sudah paham. Oke, nomor 5.
menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Di jurnal umum dicatat kas di BNI pada piutang dagang sebesar 8.900. Menerima pelunasan piutang. Oke, berarti kas diterima, kas bertambah, kemudian piutang dagangnya sudah dikredit ya. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi betul ya. Transaksi tanggal 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200. Pada jurnal umumnya dicatat kas di BNI pada penjualan sebesar 27.200. Oke. Ya, yang ini kali ini penjualan tunai ya. Jadi kas di debit, kemudian penjualan di kredit sebesar 27.200. Ya, betul, silakan. Selanjutnya, transaksi nomor 7 tanggal 12 Desember melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Jurnal umumnya, utang dagang pada debit sebesar 21.600, kas di BNI pada di kredit sebesar 21.168, dan diskon pembelian di kredit sebesar 432. Oke. Masih masuk periode diskon ya. Tanggal 3, 10 harinya berarti tanggal 13 ya. Oke, karena dia melunasi tanggal 12 masih periode diskon, jadi dia dapat diskon ya. Ada yang lain sambil dikoreksi sambil ini ya, dicocok-cocokkan jawabannya ya. Jadi kita sepakat transaksi pelunasan ini menimbulkan diskon gitu ya, karena masih dalam periode diskon yang 10 hari itu ya. Oke. Transaksi nomor 8, pada tanggal 14 Desember, Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500. Ayat jurnal umumnya, retur dan potongan penjualan pada piutang dagang sebesar 1.500. Nah, ini ada pengembalian barang dagangan dibeli tanggal 6 Desember. 6 Desember, oke. Jadi ada retur di debit, di kreditnya piutang dagang sebesar 1.500. Iya. Gimana? Ada yang lain? Sama ya? Sepakat ya? Jadi ada Oke, ya. Lanjut nomor 9 ya. Pada tanggal 15 Desember, membayar pembuatan iklan di majalah Wanita Lutfira sebesar 2.600. Pada jurnal umum ditulis beban iklan pada kas di BNI sebesar 2.600. Oke, saya kira ini sangat clear ya. Jadi membayar iklan sebesar 2.600 tunai. Ya, oke. Kita bisa lanjut ya, nomor 10 sekarang. Silakan. Pada tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Di dalam jurnal umum ditulis kas di BNI di debit sebesar 6.860, diskon penjualan di debit sebesar 140, piutang dagang di kredit sebesar 7.000. Oke. Kemudian nomor 11. Ya, siapa yang mau jawab nomor 11? Transaksi nomor 11 tanggal 19 Desember membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Pada jurnal umumnya, pembelian pada kas di BNI sebesar 11.800. Membeli barang dagangan. Ini juga straightforward ya, secara tunai. Jadi pembelian pada kas. Nilainya 11.800. Ya. Lanjut nomor 12. Transaksi nomor 12, tanggal 19 Desember, melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Ariesta sebesar 9.000 tanpa mendapatkan diskon. Jadi jurnal umumnya, utang dagang pada kas di BNI sebesar 9.000. Ya, silakan nomor 13. Transaksi nomor 13 pada tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10, N/30, FOB shipping point senilai 26.000. Ayat jurnal umumnya, piutang dagang pada penjualan 26.000. Ya, oke. Menjual barang secara kredit. Ya, piutang dagang pada penjualan. Ya, lanjut.
berapa sekarang? Nomor 14. Pada tanggal 21 Desember, untuk membantu pelanggan, Weserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir Tiki. Ongkos ini akan ditagihkan sebagai piutang. Pada jurnal umum ditulis piutang dagang pada kas di BNI sebesar 1.100. Oke, lanjut nomor 15. Untuk tanggal 21 Desember, menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Pada jurnal umum ditulis kas di BNI pada piutang dagang sebesar 17.600. Lanjut. Nomor 16. Transaksi nomor 16 pada tanggal 21 Desember membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB Destination sebesar 20.000. Pada jurnal umumnya dicatat pembelian pada utang dagang sebesar 20.000. Ya, lanjut nomor 17. Transaksi nomor 17, tanggal 24 Desember, meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember, penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Jadi, jurnal umumnya yaitu utang dagang pada retur dan potongan pembelian sebesar 2.000. Betul ya, nomor 18, silakan. Pada tanggal 26 Desember, menerima returan barang dari Ibu Eveliena, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Ayat jurnal umumnya, retur dan potongan penjualan pada kas di BNI sebesar 1.200. Ya, betul. Silakan. Silakan. Nomor 18. Pada tanggal 28 Desember, membayar gaji Desember staf penjualan 7.600 dan staf administrasi 4.800. Jurnal umumnya, beban gaji penjualan di debit sebesar 7.600, beban gaji administrasi sebesar 4.800, dan kas di BNI di kredit sebesar 12.400. Setuju ya, nomor 19 ya. Oke. Nomor 20. Pada tanggal 29 Desember, membeli perlengkapan toko, kantong pembungkus, kertas truk, label harga, dan lain-lain sebesar 800. Di jurnal umum dicatat perlengkapan toko pada kas di BNI sebesar 800. Oke, yang ini juga ya, straightforward. Ya, membeli perlengkapan. Nomor 21. Transaksi nomor 21 tanggal 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak SD Adiaka Pranusatya dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB Shipping Point senilai 18.750. Pada jurnal umumnya dicatat piutang dagang pada penjualan sebesar 18.750. Ya, jual secara kredit. Ya, piutang pada penjualan. Ya, lanjut. Transaksi nomor 22, tanggal 30 Desember, menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Jadi jurnal umumnya kas di BNI di kredit sebesar 26.800 di debit sebesar 26.840, diskon penjualan di debit sebesar 260 dan piutang dagang di kredit sebesar 27.100. Silakan nomor 23 terakhir. Pada tanggal 31 Desember, melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Jadi karena tanggal 31 ini masih termasuk dalam periode diskon, maka ayat jurnalnya utang dagang di debit sebesar 18.000, kas di BNI kredit 17.820, dan diskon pembelian kredit Rp180. Betul ya, utang dagang pada kas dan pada diskon pembelian. Oke, sampai di sini ada perbedaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Sama, Pak. sama ya. Oke, buku besar pekerjaan clerical lainnya. Ya, saya asumsikan ada sudah hati-hati ya memposting ya. Daftar saldo sebelum penyesuaian. Ya, yang ini berarti cuman
ambil saldo akhir dari buku besarnya ya, betul ya? Ya, saya juga asumsikan Iya, adik, Pak, benar. saya asumsikan adik juga sudah hati-hati, ya, juga hati-hati memasukkan yang mana harus di debit, mana yang di kredit. Oke, nanti saya akan cek lebih detail lagi. Untuk saldo akhirnya di daftar saldo ini sama semuanya? 2.800.000 sekian? Sama? Sama, Pak. Oke, ya. Oke. Oke, berarti kelompok 5 berpotensi dapat nilai 100 lagi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau saya lihat tadi dari pretest, kemudian pemaparan dari kelompok 5, saya kira adik sudah sangat-sangat paham ya, siap untuk UTS. Masih tersisa satu pertemuan lagi ya, sebelum UTS. Oke, kalau nanti ada pertanyaan, bisa lewat email, bisa lewat grup ya, di grup WhatsApp-nya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Aman ya semua ya? Oke, kalau tidak ada komentar, tidak ada pertanyaan, saya asumsikan semua sudah paham. Kita sudah simak pemaparan dari kelompok 5 ya, mengenai pencatatan dengan metode periodik ya, di buku praktikum pengantar akuntansi karangan Selvi Monalisa ya. Dengan berakhirnya pemaparan dari kelompok 5 tadi, maka berakhir juga pertemuan kita yang ke-6, dan kita akan bertemu lagi minggu depan di pertemuan yang ke-7 sebelum UTS. Ya. Selamat siang, tetap semangat, dan sampai bertemu secara virtual minggu depan. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Ya. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Bapak. Oke, Terima kasih, Pak. ya, juga kesempatan semuanya. Oke, saya akhiri ya.